Salve saudara-saudariku, mari kita bahas mengapa pendeta MYM mewakili kaum Protestan membuang orang kudus dan Maria dan para kudus ke tempat sampah. Vamonos, let's elaborate. Jadi setelah peristiwa reformasi atau lebih tepatnya revolusi ketika Protestantisme berakar di seluruh Eropa, pertanyaan tentang orang-orang kudus memecah belah orang-orang percaya. Sementara banyak tradisi Protestan berpaling dari penghormatan orang-orang kudus Katolik, tidak semua melakukannya. Gereja Inggris, Anglikan misalnya, melestarikan nama-nama gereja abad pertengahan yang didedikasikan untuk orang-orang kudus, membiarkannya tidak berubah. Dan pada hari-hari besar era Victoria, Anglikanisme gereja tinggi terus menghormati orang-orang kudus patristik yang agung. Cyprianus, Athanasius, Clemens, Kirill, dan tokoh-tokoh yang telah membentuk gereja mula-mula. Tetapi penghormatan orang-orang kudus, praktik meminta mereka dalam doa, sebagian besar memudar di kalangan orang-orang Protestan. Sebuah pemahaman baru telah muncul yang menekankan Kristus sebagai satu-satunya pengantara antara Tuhan dan umat manusia. Bagi orang-orang ini, meminta perantaran orang kudus tampaknya mengaburkan peran suci tersebut. Akan tetapi, umat Katolik melihatnya secara berbeda. Ya, Yesus adalah satu-satunya pengantara seperti yang dinyatakan oleh kitab suci, tetapi bukankah dia juga kepala tubuhnya, yaitu gereja? Dan jika yang hidup dapat berdoa satu sama lain, mengapa persekutuan doa itu tidak melampaui kematian kepada mereka yang telah memasuki hadirat Allah di surga? Berkali-kali sepanjang 15 abad, umat beriman telah menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Doa-doa yang dipanjatkan melalui orang-orang kudus tidak luput dari jawaban. Mujizat terjadi di tempat suci mereka melalui peninggalan atau relikui mereka seperti yang telah digambarkan oleh kitab suci sendiri. Bayangan Petrus menyembuhkan orang sakit, sapu tangan Paulus mengusir setan, dan tulang-tulang Elisa membangkitkan orang mati. Jauh dari mengurangi kemuliaan Allah, keajaiban ini mengungkapkan kemurahan hatinya. Orang-orang kudus adalah pengikut terdekatnya, bersinar dengan kasih karunia-Nya, dan melalui mereka kuasanya masih menggerakkan. Namun tidak semua orang Kristen dapat menerima kenyataan ini. Beberapa orang khawatir bahwa mencari bantuan orang-orang kudus merusak peran unik Kristus sebagai mediator. Yang lain lagi justru melangkah lebih jauh, merangkul kepercayaan yang dikenal sebagai mortalisme. Gagasan bahwa jiwa seperti tubuh jatuh ke dalam lenyapan kematian sampai kebangkitan terakhir. Jika ini benar, maka orang-orang kudus tidak berada di surga, berdoa di hadapan tahta Tuhan, tetapi mereka hanyalah debu di bumi. Tetapi kepercayaan ini bertentangan dengan Alkitab. Bukankah Musa dan Elia menampakkan diri berbicara dengan Kristus pada peristiwa transfigurasi? Bukankah jiwa-jiwa yang mati syahid dalam Wahyu berseru di bawah mezbah surgawi memohon keadilan? Dan bagaimana dengan kata-kata Yesus sendiri kepada pencuri di sampingnya di kayu salib? Hari ini kamu akan bersamaku di surga. Bukan suatu hari, bukan setelah berabad-abad berlalu, tetapi hari ini. Jadi saudara-saudariku, selama berabad-abad perpecahan tetap ada antara mereka yang melihat dalam diri orang-orang kudus persekutuan surgawi, jembatan antara gereja di bumi dan gereja yang jaya, dan mereka yang hanya melihat keheningan di dalam kubur. Bukan kubur kosong, tapi kuah kosong.